Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana. Saat ini saya berkuliah di Teknik Informatika Unpam di Fakultas Ilmu Komputer. Oke, di video kali ini melanjutkan video yang sebelumnya, dimana di video kedua tentang pembelajaran Microsoft Word untuk tunanetra. Kali ini kita akan belajar formatting. Langsung aja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya ya. Start window, search box edit blank. Oke, kita buka aplikasi Word. Word, app, press right to switch. Word, home grouping, document page 1 section 1 blank. Nah, oke. Di sini saya akan ajarkan formatting, yaitu diantaranya bagaimana cara membuat tulisan tebal, bagaimana cara membuat tulisan miring, lalu bagaimana membuat tulisan underline, ada garis bawah, dan lain sebagainya ya. Di sini saya udah punya teks, biar gampang langsung saya paste aja gitu. Di sini Ctrl V untuk paste ya. Paste. Nah, ini saya udah punya teks Paste untuk kita formatting nanti. Untuk kita ubah-ubah ukurannya, tulisannya dan sebagainya gitu. Oke. Di sini kita untuk memformatting ada banyak tab yang bisa kita lakukan, tapi yang paling umum itu kita menggunakannya di tab home ya. Di bagian atas, di bagian tab home, atau kita bisa klik alt di keyboard kita. Ribbon tab stop control expanded. Home tab selected alt H2 alt 11. Nah, ini home tab ya. Jadi tab-tab ini kan ada banyak nih. Ada insert tab nih. Insert tab selected, draw tab selected. Draw tab kalau kita panah kanan kiri ya. Nah, di setiap tab-tab itu kan ada grupnya masing-masing, ada toolbar, fungsinya masing-masing gitu. Nah, yang mau kita pakai di bagian mana? Di bagian home aja dulu. Insert tab selected, home tab selected. Home tab, oke, di bagian home tab di sini. Misalkan kita ingin menformat teks ini menjadi cetak tebal gitu. Oke, pertama kita harus selected dulu ya, huruf-hurufnya atau kalimat paragrafnya yang mau kita bikin cetak tebal gitu. Oke, sebelum itu, sebelum lari ke sana, sebelum ke home di bagian formatting, saya ajarin dulu gimana caranya buat ngeblok teks di Microsoft Word gitu. Untuk memblok atau menselect tag yang ada di Microsoft Word. Oke, yang pertama, bagaimana cara menselected teks per baris gitu. Bagaimana caranya? Pertama kita ke kalimat yang ingin kita, atau baris yang ingin kita selected atau yang ingin kita formatting gitu. Oke, misalkan di baris pertama. Gimana cara baris pertama di paling atas di paragraf kita? Caranya kita bisa klik Ctrl Fn panah kiri. Atau bagi teman-teman yang ada tombol home-nya itu lebih enak, jadi teman-teman bisa langsung klik Ctrl Home. Kalau nggak salah begitu ya, Ctrl Home untuk ke kalimat paling atas di paragraf di dokumen kita. Oke, saya coba Ctrl Fn panah kiri karena di sini saya pakai Fn, nggak ada tombol home-nya. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, ini kan satu baris nih. Gimana cara kita meng-selected atau memblok satu baris ini? Nah, karena saya nggak pakai tombol, nggak ada tombol home atau ending, jadi saya pakainya Fn. Jadi gini caranya. Caranya adalah klik shift, ditahan, Fn, lalu panah kanan. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan selected. Nah, itu untuk per baris. Nah, bagi teman-teman yang ada tombol home-nya, itu lebih gampang sama tombol ending-nya. Jadi teman-teman kalau mau satu baris, itu dari kalimat mana dulu, di awal kalimat yang mau diblok, yang mau di copy atau di cut atau di formatting, itu teman-teman nanti nggak pakai kontrol mungkin ya, jadi langsung shift ending atau shift home gitu. Jadi nggak pakai kontrol, shift home atau shift ending di satu baris tuh. Kalau teman-teman ngebloknya dari awal kalimat, berarti ya pakainya shift ending begitu. Makanya shift ending, tombol ending ya, tombol END di keyboard kalau ada. Kalau nggak ada, pakainya seperti saya, shift Fn panah kanan gitu. Lalu bagaimana untuk memblok? Jadi ini kita belajar ngebloknya dulu ya. Bagaimana untuk ngeblok per kata? Nah, untuk per kata teman-teman bisa gunakan Ctrl Shift panah kanan atau kiri.
Oke, kita ke awal kalimatnya. Microsoft Word. Oke, di sini kita Ctrl Shift panah kanan. Microsoft selected. Tuh, Microsoft panah kanan lagi. Word selected. Word tuh, ini perkata dia. Adalah selected. Nah, ini Program selected. tuh. Pengolah selected. Nah, itu untuk perkata. Oke, lalu kita hapus dulu. Kita unselected dulu. Nah, lalu gimana untuk per apa lagi? Per huruf. Nah, untuk per huruf teman-teman bisa gunakan shift panah kanan kiri langsung. Ya, shift panah kanan kiri tanpa tombol FN ataupun tanpa tombol home atau ending. Oke, misalkan gini ya. Microsoft. Nah, ini Microsoft nih. Kita shift panah kanan. M selected. Tuh. I selected. C selected. R selected. O selected. S selected. O selected. F selected. Tuh, begitu untuk ngeblok per huruf. Lalu untuk ngeblok per paragraf gimana? Untuk ngeblok per paragraf, teman-teman bisa gunakan Ctrl Shift panah bawah. Oke, kita coba ya. Ctrl Shift panah bawah. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Microsoft. Ini adalah salah satu aplikasi pengolah kata paling populer di dunia dan merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Microsoft Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks yang beragam seperti surat, laporan, makalah, brosur, dan banyak lagi selected. Nah, itu tuh per paragraf gitu. Lalu apa lagi setelah per paragraf? Bagaimana untuk selected semuanya? Ya, men-selected semuanya. Nah, kalau untuk men-selected semuanya di dokumen kita itu lebih gampang. Kita bisa klik Ctrl A. 566 characters selected. Nah, itu langsung ke selected semuanya. Bahkan dia nyebutin karakternya berapa tuh. Oke, itu mungkin ya untuk cara ngeblok ya. Cara ngeblok di Microsoft Word. Lalu sekarang kita masuk ke formattingnya. Misalkan Microsoft Word adalah program di bagian Microsoft Word di bagian atas ini kita mau bikin jadi bold. Oke, gimana caranya? Caranya kita ke Microsoft Word adalah kita selected dulu Microsoft Word-nya pakai perkata gini. Microsoft selected Word selected. Nah, ini kita udah selected, lalu kita formatting. Kalian bisa pakai shortcut atau di tombol home di bagian sini kita pakai alt ya, di tab home ya, untuk bisa membuat tulisannya menjadi tulisan tebal. Ribbon tab stop control X share colap set share list. Nah, ini home tab kan, jadi kita tap terus. Home grouping. Clipboard art group cut button remove copy button put format painter office clipboard art font edit out font size edit out home grouping font grouping 2 of which trim font button change case clear format bold toggle button not pressed italic toggle bold toggle button not pressed make your text bold alt H 1 CTRL plus B 7 of 16. Nah, ini untuk bold ya. Untuk bold teman-teman bisa gunakan kita RLB itu shortcutnya, tapi kalau teman-teman mau dari home ya di tab home terus di tab terus sampai ada bold nih, ketemu langsung enter. Document selected Microsoft Word. Nah, ini langsung di bagian Microsoft Word-nya langsung berubah jadi bold. Gimana cara ngeceknya? Ngeceknya kita ke insert F. Jadi setelah kita selected nih tulisan Microsoft Word-nya, kan ini masih di selected posisinya, belum berubah. Jadi kita langsung Ctrl F insert F. Style normal times New Roman 12 point black on white bold alif left line spacing multiple 1,0. Tuh, dia langsung nyebutin semuanya, ada hurufnya pakai apa gitu. Lalu boldnya, warnanya semuanya disebutin. Nah, tadi dia bilang ada bold gitu ya. Berarti ini udah jadi bold gitu. Nah, tapi teman-teman kalau mau langsung itu bisa pakai Ctrl B gitu, jadi biar cepet. Nah, sekarang kita akan misalkan mau mengganti gaya hurufnya atau tulisannya menjadi tulisan menjadi apa namanya, banyak gaya huruf gitu, ada Arial, Tehoma, Times New Roman dan lain-lain. Itu gimana? Nah, saya saranin teman-teman di sini langsung pakai shortcut aja, nggak usah dari tab home. Tapi kalau teman-teman mau dari tab home ya dari tadi tuh tab home terus tab terus sampai ada font ya, font ada font size dan juga tipe font gitu, font yang ini digunakan gitu. Tapi karena saya mau lebih cepat, jadi mendingan pakai shortcut aja kalau kata saya. Teman-teman select dulu yang mana yang mau teman-teman rubah fontnya, ukurannya juga. Misalkan semuanya, oke, kita Ctrl A aja. 551 characters selected. Lalu shortcutnya adalah Ctrl D. Font dialog font color effects. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita panah bawah. Rebucet MS, Rebucet MT, WCN MP, Rebucet MS, Times New Roman selected. Nah, ini untuk fontnya ya, fontnya apa biasanya? Sans IT Tahoma selected. Coba kita pakai Times New Roman ya, karena ini biasanya umum. Times New Roman ini digunakan buat surat segala macam, skripsi, makalah. Itu biasanya pakai Times New Roman. Oke, untuk size-nya kita tap. Font style, edit out. Font style, size edit out plus S selected 12.
Nah ini untuk size-nya, jadi teman-teman bisa sesuaiin size-nya pakai panah bawah atas untuk navigasinya. 14, 12. Nah, oke, 12 aja, kita tap sampai ada oke. Font color or underline style. Strict row down, strict superscript, subscript, small caps, all caps, hidden checkbox, set as text effects. OK button. Document 1 word. Oke, jadi ini tulisannya udah Times New Roman dan juga ukurannya 12 gitu. Cara ngeceknya gimana? Kita ke insert F. Kita insert F. Style normal Times New Roman 12 point black on right bold left line spacing multiple 1,07. Gitu, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana cara membuat di setiap awal paragraf itu menggunakan huruf besar gitu, atau misalkan teman-teman mau mengganti jadi huruf besar semua atau jadi huruf kecil semua, gampang. Teman-teman tinggal di menu tab home, jadi udah di select nih, udah selected font yang ingin dirubah. Jadi teman-teman nggak perlu nggak perlu ngetik manual, misalkan mau jadi huruf besar semua, nggak perlu ngetik manual jadi huruf besar semua, caps lock-nya diaktifin gitu, nggak perlu. Jadi teman-teman bisa langsung formatting di tab home. Oke, kita ke alt, Reborn tab stop control expanded. Home tab select. home tab, kita tap terus ya. Share job home grow cut button with copy button put format pen office click more font edit up font size edit home grow trim font button make change keys job set change the selected text to upper chase. Nah ini change case ya, ini kita enter. X grouping 1 lower chest sentence keys not. Nah untuk sentence case ini biasanya di awal kalimat doang dia bakal jadi huruf besarnya. Lower chest not selected. Untuk lower case dia untuk tulisannya jadi huruf kecil semua. Upper chest not selected. Upper case jadi hurufnya jadi huruf besar semua, tulisan yang udah kita selected. Capitalize each word not. Capitalize each word ini biasanya di awal kata. Jadi setiap awal kata huruf jadi huruf besar. Biasanya ini digunakan untuk nama ya. Nama kan biasanya gitu, Ihsan Maulana, I-nya gede, M-nya gede gitu. Oke, kita bisa pilih apa, misalkan kita pakai sentence karena kita di sini kan pakai yang paragraf ya. Ini kan paragraf nih. Upper chest, lower chest, sentence key. Sentence case. Document selected 500. Oke, ini udah. Lalu kita juga akan belajar bagaimana cara membuat tulisan rata kanan kiri, rata kanan, rata kiri, atau di bagian center. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman di tab home juga dia juga ada di tab home. Kalau teman-teman mau telusurin bisa di tab home, nanti ada bagian center, left alignment, terus apa tuh namanya, right aligned gitu-gitu. Nah tapi di sini ada shortcutnya, teman-teman nggak perlu cari di tab home kalau kelamaan gitu. Teman-teman bisa langsung pakai shortcut. Gimana caranya? Oke, misalkan kita kasih judul dulu nih, ini kan paragraf nih. Kita kasih judul dulu. Section 1 Microsoft Word. Microsoft. Kita kasih enter dua kali. Misalkan M judulnya I C R O S O F T space E W O R D. Microsoft Word. Nah ini misalkan tulisan judul ini Microsoft Word. Kita mau jadi rata tengah atau tulisannya jadi di tengah untuk judul gitu. Nah teman-teman bisa selected dulu untuk ininya. Microsoft Word selected. Microsoft Word-nya, nah udah selected, baru kita langsung klik Ctrl E untuk center ya, untuk di tengah. Center. Nah itu untuk tengah. Lalu untuk rata kiri bisa menggunakan Ctrl L. Kalau untuk menggunakan rata kanan Ctrl R. Nah biasanya rata kanan tuh digunakan biasanya buat surat ya, kayak Jakarta 10 Juni 2021 gitu. Itu biasanya pakai Ctrl R, pakai rata kanan. Nah bagaimana untuk paragraf? Blank. Microsoft Word adalah program. Kalau paragraf bagusnya kita menggunakan rata kanan kiri. Jadi tulisan paragraf kanan dan kirinya itu sama ininya lah, apa namanya, barisnya gitu. Jadi nggak ada yang lebih panjang, nggak ada yang lebih pendek gitu. Jadi semuanya rata gitu. Jadi rapih. Coba kita blok ya bagian paragrafnya. Microsoft Technology merupakan mengedit carriage. Fungsi utama Microsoft Word adalah untuk memungkinkan pengguna membuat dan mengedit dokumen dengan carriage. Oke, rata kanan kiri itu menggunakan Ctrl J, justify. Justify. Nah ini, jadi teks kita akan lebih rapi dan lebih bagus gitu, teman-teman. Oke, di pertemuan kedua, di episode kedua kali ini mungkin akan dipecah jadi dua bagian ya, karena kalau satu bagian kayaknya videonya akan kepanjangan, jadi saya pecah jadi dua bagian. Mungkin di bagian kedua nanti kita lanjut di formatting yang lainnya. Untuk bagian pertama itu dulu, sampai situ dulu teman-teman. Semoga bisa mengerti dan memahami materi yang udah saya jelasin.
dan teman-teman bisa langsung praktekin di komputer kalian. Alangkah lebih bagusnya teman-teman prakteknya langsung saat menonton video ini, jadi langsung dipraktekin gitu. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Nanti tunggu aja bagian keduanya untuk formatting, masih ada. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.